Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Sobat Pintar, Waalaikumsalam. saya Kak Rizky dalam acara pembelajaran jarak jauh bersama Radio Distrik DKI Jakarta. Nah, di siang hari ini nih, Sobat Pintar, kita ditemani lagi nih oleh Ibu Guru cantik nih, sama murid-murid yang ganteng dan cantik-cantik pula dari SMA 39 Jakarta. Nah, sebelum teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, pertama-tama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Kak Rizky meminta teman-teman semua beserta Ibu Guru berdiri sejenak dan kita bernyanyi bersama. Untuk teman-teman dan Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang disampaikan oleh Ibu Guru bisa kita pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya pada Ibu Baiduri, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Rizky dari Radio Distrik Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, khususnya kelas 10 MIPA 7 dan sahabat distrik semua di DKI Jakarta. Kembali kita bersama Radio Distrik Jakarta hari ini Rabu 18 November 2020 dengan sebuah konseling untuk kelas 10 hari ini. Hari ini bersama saya ada siswa dari kelas 10 MIPA 7. Selamat bergabung dan juga untuk sahabat distrik Jakarta, mari kita simak layanan bimbingan konseling klasikal hari ini dengan materi konsep diri dan konsep sukses diri. Anak-anakku sudah siap semua? Siap, Bu. Alhamdulillah. Siap, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, bagaimana dengan tadi sudah sebelum bimbingan konseling, teman-teman tadi dengan mata pelajaran yang lain? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya share absensi secara online di chat. Silakan isi absen link-nya. Nanti saya akan cek siapa yang tidak hadir. Tapi kalau lihat dari jumlahnya, insya Allah semua hadir hari ini. Jadi tidak ada yang tidak hadir dan tidak mengikuti kegiatan bimbingan konseling klasikal kita hari ini. Baik,
kita mulai materinya jika memang teman-teman sudah siap. Bentar ya. Apakah sudah tayang di layar teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sorry. Wah, ini. Oke. Oh, ini yang tadi ya. Cupek. Oke. Mohon maaf. Baik, teman-teman. Sahabat 39 dan sahabat Distrik Jakarta, hari ini kita akan membahas tentang konsep diri dan konsep sukses diri. Bersama saya, Baiduri Nilawati. Apa sih konsep diri dan seperti apa itu yang akan kita bahas hari ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat. Oke, kira-kira tujuan saya untuk teman-teman adalah supaya sahabat Distrik dan sahabat 1047 dapat memahami dan menemukan apa saja unsur-unsur konsep diri dan memahami kelebihan dan kekurangan secara wajar dalam diri kita secara dengan penuh rasa syukur gitu ya. Nah, well, this is my first question. Ini pertanyaan saya yang pertama buat kalian, buat sahabat-sahabat semua yang bisa jawab. Silakan. Apakah kamu sayang dengan dirimu sendiri? Silakan. Siapa sih yang mau memberikan inspirasinya untuk berekspresi menjawab pertanyaan saya ini? Saya berikan kesempatan maksimal 3 orang. Silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapannya yang pertama? Apakah kamu sayang dengan dirimu sendiri? Silakan. Ella. Pertanyaannya kan apakah kamu sayang dengan dirimu sendiri? Pasti jawabannya iya dong, Bu. Kalau nggak sayang dengan dirimu sendiri berarti sama aja kayak nggak peduli sama diri sendiri. Jadi menurut sayang dengan diri sendiri itu jadi modal awal buat sayang ke semuanya sih, Bu. Siapa tuh? Ke teman-teman. Jadi dengan sayang sendiri kan berarti kita peduli dengan diri kita sendiri. Berarti dengan kita peduli dengan diri kita sendiri, kita peduli dengan diri orang lain gitu, Bu. Oke, terima kasih Ella. Yang lain ada? Saya masih ada 2 kesempatan. Silakan. Yang perempuan nih, ayo yang perempuan. Yang perempuan siapa? Ayo yang perempuan siapa? Alisa, Puspa, boleh silakan. Apa kamu sayang dengan dirimu sendiri? Sayang, Bu. Ayah, yakin? Setengah-setengah, Bu. Oke, why? Kenapa setengah-setengah? Soalnya kadang kayak saya masih merasa diri saya kurang, Bu. Kayak saya selalu masih membanding diri saya sama orang lain. Dan saya yakin itu yang bikin saya masih kurang sayang sama diri saya sendiri. Oke, thank you Alisa untuk jawabannya. Linda, silakan Linda. Linda. Oke, Ayasa boleh. Ayasa, sayang nggak sama dirinya sendiri Ayasa? Ayasa sayang nggak sama diri sendiri? Tolong di-unmute Mas hostnya. Ayasa bisa unmute sendiri. Anak-anak sahabat bisa unmute sendiri ya. Silakan Ayasa. Saya, Bu. Iya, sayang nggak sama dirimu sendiri? Saya sayang sih, Bu, sama diri sendiri, tapi kadang-kadang juga masih kayak gitu, Bu, sama kayak Ayosa. Oke, masih suka setengah-setengah ya. Kenapa? Ya. Nggak apa-apa sih, Bu, nggak percaya diri aja gitu. Nggak percaya diri, oke. Saya sudah dengar dari 3 pendapat tadi ya. Jadi kalau yang akan kita bahas itu konsep diri itu apa, mengapa, dan bagaimana gitu. Nah kira-kira gini, apa? Aduh, ada Bubai sampai mikir gitu, Bubai apa ya konsep diri itu gitu. Kalau kamu lihat, feel free banget ya kayaknya di alam itu ya. Oke, ini dia. Ini adalah sebuah pandangan seseorang mengenai dirinya.
dan itu bisa diperoleh melalui informasi yang diberikan melalui orang lain, ya. Biasanya dari teman, dari orang di sekitar, ya. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan secara teori, pandangan, keyakinan, penghargaan, perasaan seseorang tentang dirinya sendiri, gitu. Tapi yang paling lengkap nih di sini dari Byrne, penghargaan diri, nilai diri, penerimaan diri yang harus ada keyakinannya di dalam diri kita sendiri, sehingga itu akan menentukan sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pikirannya juga pasti menentukan, ya. Apa yang harus kita lakukan itu akan menjadi sebuah tindakan atas tingkah laku kita. Nah, lanjut ya. Apa sih yang mempengaruhi konsep diri, gitu ya? Tadi tuh. Ternyata pola asuh di dalam keluarga juga memberikan peranan yang sangat penting. Kegagalan, ternyata seseorang yang pernah gagal akan mempengaruhi konsep dalam dirinya, gitu. Kemudian kritik dari diri dia sendiri. Nah, ya. Yang terakhir depresi. Kalau orangnya yang pernah depresi itu akan mempengaruhi konsep diri dia, gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang depresi di sini, ya. Nah, konsep diri itu ada self-image, self-esteem, dan self-ideal, gitu ya. Apa yang ideal gitu dalam dirinya. Apa sih self-image itu? Nah, ini dia. How kita ngelihat, gimana cara kita melihat diri kita, gitu. Banyak dari kita yang tadi saya dengar 2 orang itu merasa saya masih setengah, Bu, menghargai diri saya, gitu. Kenapa? Karena saya masih membandingkan diri kita dengan orang lain, atau masih ada kita mendengar pendapat orang, gitu ya. Itu akan menentukan cara pandang gimana diri kita, gitu. Itu yang disebut dengan self-esteem. Kemudian coba saya mau bikin sedikit pertanyaan, some kind like games. Kamu jawab di chat, ya. Oke? Lengkapi pernyataan ini dengan 10 kata yang berbeda, ya. 10 kata yang berbeda. Jadi kamu bikin saya adalah harus 10 kata, gitu ya. Dan I give you time only 20 second. 20 detik. Silakan isi jawabannya di chat. Waktunya dimulai dari sekarang. Semua isi di chat. Ayo. Pertanyaannya adalah, saya ulang ya, saya adalah, oke, saya ulang. Silakan isi di chat. Silakan isi di chat. Oke, habis waktunya. Sudah ngisi ya? Saya coba baca. Bu Baiduri. Yap. Bu. Ya, silakan. Kok di saya chatnya disable ya, Bu? Disable, Bu. Iya, Oh, Bu. oke, disable. Mas Rizky, gimana? Sudah dibuka, Bu. Oke, kalau gitu kita ulang ya, teman-teman ya, timernya ya. Oke. Mohon maaf, pantesan saya nggak bisa ngelihat. Oke, start from now. Soalnya suka absen, Bu. absen. Oke. Langsung, tanpa pikir panjang, saya adalah 10 kata mengenai dirimu. Saya adalah kamu. Oke, time's up. Oke. Saya Saya lihat chatnya di mana ya, Mas Rizky ya? Buat mengungkapkan. Iya. Sebentar, Mas Rizky. Saya mau lihat dulu. Oke. Saya mau lihat chatnya dulu. Baru 2 yang masuk ya. Saya adalah orang yang berani tapi takut buat mengungkapkannya. Wow. Difficult nih, Lang. Saya adalah manusia. Yang lain chatnya mana? Nggak ada? Nggak muncul? Saya tunggu ya. Saya masih kasih waktu lagi deh. Saya hitung sampai 20. Fast respon. 1, 2. Apa aja yang terpikir di pikiran kamu saat ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Time's up. Oke, saya baca yang udah masuk dulu ya. Oke. Akhirnya banyak juga. Mutiara. Saya adalah perempuan yang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nice. Orang yang berani Kaisar, ya, orang yang berani bertanggung jawab, tetapi kurang percaya diri. Oke, that's a problem tuh. Saya adalah orang yang berani mengambil resiko, Rifki. Oke, Heri Putra. Saya adalah orang yang tidak terlalu percaya diri dan takut untuk memulai, ya. Oke, kemudian saya adalah orang yang ingin menjadi orang yang berguna. Oke, Abdul Revan. Saya adalah orang yang akan membuat keluarga saya menjadi lebih kuat. Wow. Saya adalah orang yang mudah panik dalam menghadapi masalah. Oke, nice. Oke. Banyak sekali jawaban-jawaban dari teman-teman semua. Dan jawabannya keren-keren. Untuk waktu 20 detik yang saya berikan dan kalian sudah bisa memikirkan 10 kata itu hebat buat saya. Dan banyak di antara kalian ternyata sudah punya pemikiran-pemikiran yang positif ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kalau kita lihat sih jawabannya itu ya bisa dikolongkan ke dalam 4 kategori. Ada yang merasa mungkin secara fisik ya tinggi, berkacamata, ada yang cantik gitu ya, ada yang kurang percaya diri juga ada, secara peran sosial ada yang adik, anak, mahasiswa, anggota dari sebuah kelompok, kemudian sifatnya ada yang baik, ramah, pencemas, terus ada yang insecure lah, ada yang bilang gitu ya, terus secara eksistensial ya kita hanyalah hamba Allah yang nyatanya hanya sebuah butiran debu di dunia ini gitu ya. Ini sih secara gambaran garis besar. Nah, tapi kan kadang-kadang kita berubah-ubah ya sebagai manusia, benar nggak? Karena dari kita kecil sampai sekarang udah berapa kali lah kita mengalami perubahan gitu. Dan mungkin setelah materi ini kamu juga akan berubah. Itu harapan saya gitu ya. Nah, konteksnya juga ngaruh soalnya. Kamu tuh penurut dalam keluarga, bisa jadi kamu sebenarnya di keluarga penurut, tapi secara sosial ada yang bilang kamu nakal gitu kan, bandel gitu ya. Secara romantisme mungkin kamu pemalu. Saya suka dia Bu, tapi saya nggak berani ngomong. Saya cuma bisa memandang dari jauh gitu kan, gitu. Nggak apa-apa Bu, terkadang rindu nggak harus diungkapin gitu katanya. Mengagumi tak harus memiliki. Aduh, gitu deh. Secara akademis saya rajin Bu, tapi saya nggak pintar. Jangan salah, yang rajin juga bisa jadi berprestasi. Saya bodoh Bu, tapi karena saya selalu mau mencoba dan rajin mengerjakan tugas, saya jadi baik. Jadi nilainya jadi baik. Nah itu juga bisa. Nah ini konteksnya, jadi konteks keluarga, sosial, secara romantis dan akademis. Nah ini ada self-esteem. Apa sih self-esteem? Wow, ada tanda seru. Ternyata bagaimana penerimaan diri. Nah, penghargaan diri kita terhadap diri sendiri. Banyak dari kita kurang menghargai diri kita sendiri. Bangunnya siang, subuhnya ketinggalan, terus makannya terlambat, mandinya sesudah PJJ. Ups, gimana tuh? Mandinya sesudah PJJ, biasanya teman-teman saya tahu banget deh. Tapi memang itulah nikmatnya PJJ ya, nggak harus mandi pagi. Nah itu sebenarnya salah satu kita kurang menghargai diri. Kenapa? Kan jelas dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kebersihan. Jadi sebaiknya mandi pagi-pagi, salah satu dari cara kita menghargai diri kita sendiri. Aku itu udah oke. Gitu. Banyak dari kita yang kayak tadi, saya masih setengah Bu, karena saya masih ngebandingin diri saya sama orang lain. Saya terlalu cepat nggak ngomongnya? Enggak sih Bu, kalau saya. Yang lain gimana? Tidak Bu. Okay, thank you. Aku itu udah oke loh. Gitu. Nah, kepercayaan diri yang tinggi, ya, bagaimana melihat diri sendiri itu ada yang menghargai dirinya tinggi, ada yang menghargai dirinya rendah. Kalau dia punya percayaan diri tinggi, dia sangat percaya dengan kemampuan diri dia. Gitu. Apapun, ya kalau saya lihat Elang sih udah punya kepercayaan diri yang tinggi nih, Elang nih. Nice gitu, maksudnya dia bagus.
Ada orang yang sangat tidak percaya diri, bahkan kadang kameranya dimatiin. Wow, hati-hati yang kameranya mati. Menerima kondisi dirinya gitu, mau kurus, mau gemuk, mau kurang tinggi, mau fake, segala pun dia menerima gitu. Terus ya itu tadi, ingin seperti orang lain kalau dia rendah. Pengennya kayak dia tuh, dia ranking 1 tuh gimana ya? Aduh dia tuh pintar banget ya. Aduh Bu, dia makannya apa sih? Masa bubur kayak gitu dia udah bisa nerima materi. Aku tuh susah berkali-kali gitu. Karena masih membandingkan dengan orang lain. Terus kalau yang percaya dirinya tinggi tuh nggak peduli apa kata orang. Gitu. Kayak Bubai lah. Ya maksudnya apa yang dibilang orang, kita nggak perlu khawatir dengan penilaian orang itu ya. Jadi kalau rendah jadinya kita khawatir terus. Terus optimis, apapun kita hadapi dengan optimis gitu, nggak perlu pesimis. Nah itu cara kita melihat diri kita. Ada 2 macam nih. Ada yang negatif tuh kadang-kadang orangnya peka banget sama kalau dikritik-kritik, terlalu peka ya. Tapi responsif sekali terhadap pujian gitu ya. Terlalu responsif gini. Berlebih-lebihan, kepercayaan dirinya juga nggak bagus ternyata ya. Ada yang sebel juga gitu. Kemudian cenderung merasa orang lain nggak senang sama saya deh Bu kayaknya. Kalau di WAG kok jawabnya lama ya Bu, giliran saya, giliran dia si B jawabnya cepet. Kenapa kalau saya orang responnya lama gitu. Nah itu sebenarnya lebih ke kayak merasa tidak disenangi, padahal belum tentu. Mungkin yang lain sibuk gitu kan. Pesimis terhadap kompetisi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi, saya pasti kalah gitu. Nah, itu negatif. Nah, kita harus tanamkan konsep diri positif. Kita pasti bisa jalanin masalah. Kita sama dengan yang mereka di sana. Terus ya bolehlah sekali waktu kita menerima pujian kalau memang kita layak atas apa yang sudah kita kerjakan gitu. Sadar setiap keinginan nggak selalu masyarakat tuh suka. Nggak semua orang suka dengan kita. Be positive. Itu berarti karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Kalau dia mencari kesempurnaan, ya mungkin bukan di kita, gitu kan. Jadi kita harus terima. Kalaupun ada yang berpikiran negatif tentang kita, kalau ada pujian kita terima. Dan kita harus mampu memperbaiki diri. Nah ini self-ideal. Apa sih self-ideal itu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan ya dalam hidup kamu, dalam diri kamu. Ya, apa yang kamu inginkan? Just be happy like me. Kan kamu lihat tuh di gambar, I just be happy. Kita tuh happy-happy aja. Jangan lupa bahagia gitu ya. Karena dan yang pasti kalau kita selalu bersyukur, hidup kita pasti bahagia gitu. Kalau kita lihat apa yang kita inginkan tadi ya, yang diinginkan dari kita. Apa sih yang disebut dengan sukses? Menurut kalian tuh apa? Ada yang bisa jawab? Sukses itu apa ya? Siapa yang bisa jawab? Menurut pendapat kamu sukses itu apa? Syahla, bisa kamu jawab pendapat kamu sukses itu apa? Silakan Syahla. Unmute sendiri bisa ya, sahabat 10 MIPA 7, silakan bisa unmute sendiri loh. Kalau menurut saya sukses itu tuh kita tuh udah berhasil ngelakuin apa yang kita impikan atau kita cita-citakan gitu. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih Syahla. Coba Muhammad Firwan. Apa sih sukses menurut kamu? Muhammad Firwan, unmute sendiri bisa ya, anak-anak ya? Apa sukses menurut kamu? Menurut saya, Bu, menurut saya sukses itu saat kita bisa meraih mimpi dan kita berguna bagi orang-orang sekitar kita, Bu. Oke, yang terakhir kita coba from Dirga. Coba Bu Ana. Background-nya sudah dirubah. Ayo Dirga, menurut kamu sukses itu apa? Ya, menurut saya sih sukses tuh kayak keseimbangan antara pertama bisa mendapat kayak penghasilan sama keseimbangan sama cinta sama pekerjaannya gitu loh. Jadi kalau kita cuma sukses sama uangnya doang, belum tentu kalau kita sukses di dalam hati. Jadi buat saya itu keseimbangan antara profit buat antara keuangan atau apa sama profit secara mental.
Oke, jadi harus ada keseimbangan antara secara psikologisnya gitu ya, juga secara pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Note tuh. Apa sukses kalau kita bisa masuk PTN? Bisa disebut sukses nggak? Kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Apakah ini yang disebut sukses ketika kita lulus, kita berhasil menerjang, kita lulus, terus hobi kita bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menghasilkan uang? Apakah itu yang disebut dengan sukses? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Atau ini? Sukses ketika kita duduk dengan orang-orang berjas yang sama, dengan laptop mahal, dengan canda tawa ceria. Bisa disebut sukses? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Ternyata beda cara pandang kita, maka akan beda reaksi kita, ya, gitu ya. Nah, jadi, ini dia nih. Coba deh perhatiin ya, kita uji kecermatan kalian dalam memandang sesuatu. What did you see in this picture? Apa yang kamu lihat di gambar ini? Tulis di chat. Tulis di chat apa yang kamu lihat di gambar. Atau boleh unmute aja deh. Unmute, lebih cepat. Siapa yang melihat? Apa yang dilihat pertama kali, silakan. Seikat bunga. Seikat bunga. Abdul Revan romantis nih kayaknya nih. Yang dilihat seikat bunga. Siapa lagi? Daun yang ditaliin, Bu. Daun yang ditaliin. Itu siapa yang jawab? Kesyar ya? Elang, Bu. Elang, Bu. Oke. Coba, Amelda, what did you see? Apa yang kamu lihat? Saya lebih tertarik sama pola-pola di bunganya itu, Bu. Kayak wajah gitu. Wajah. Oke. Satrio, kamu lihat apa, Satrio? Satrio lihat apa? Gambar bunga yang dikit itu, Bu, akarnya. Oke. Adakah yang melihat wajah manusia? Tadi ya, yang jawab wajah manusia. Coba sebentar. Itu dia. Kalau dilihat teliti ya, itu wajah manusia ya. Oke, thank you. Ada 2 ternyata. Nah, kalau ngomongin konsep diri, karena berbeda reaksi, beda juga cara pandang, maka kita ketemu sama yang namanya teori Johari Windows. Kenapa namanya Johari Windows? Jadi Johari inilah nama penemunya. Kemudian Windows bentuknya seperti jendela dengan 4 titik ruang, gitu ya. Ternyata dalam diri seseorang itu ada 4 titik dalam kehidupannya, gitu. Yang pertama adalah titik terbuka, ya. Di apa yang dia punya di dalam dirinya, dia tahu dan orang lain tahu, gitu. Dirinya tahu, kamu tahu, orang lain juga tahu itu. Apa kira-kira contohnya? Yang teman-temannya juga tahu semua satu kelas. Oh, dia mah lambat, Bu, merespon misalnya. Itu satu kelas tahu, dan kamu tahu itu. Saya memang seperti itu, lambat merespon. Contoh misalnya. Kemudian ada second part, bagian keduanya, itu diri yang buta. Ya, diri kamu sendiri nggak tahu kamu seperti itu. Tapi orang lain menilai kamu demikian. Ya, orang lain menilai kamu demikian. Nah, ada lagi diri yang tersembunyi atau rahasia. Nah, ini kamu sendiri tahu, orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya kamu, orang lain nggak tahu nih. Gitu. Kalau kamu sebenarnya seperti itu, gitu. Penilaiannya seperti itu, dirimu sendiri tadi, gitu. Nah, yang repot itu kalau kita hanya punya sisi gelap. Kita sendiri nggak tahu diri kita seperti apa, orang lain juga nggak tahu kita. Kenapa? Mungkin kita terlalu menutup diri dari orang lain. Nah, Johari Windows menyatakan kita harus membuka diri. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai 4 bagian ini dulu?
Ada tanggapan atau pertanyaan? Karena kita akan mengisi 4 bagian ini di dalam Google Form yang akan saya share. Ada pertanyaan dulu? Bu, saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya itu? Mohon maaf, saya cek. Elang, Bu. Elang, silakan, apa yang mau ditanya, Elang? Saya nggak ngerti maksudnya yang diri gelap itu, Bu. Sendiri tidak tahu dan orang lain juga nggak tahu, Bu. Ya, menurut kamu apa? Dia introvert, Bu, apa gimana, Bu? Bisa introvert. Tapi kan itulah, supaya diri gelap ini terbuka, maka kamu harusnya membuka diri. Membuka dirinya dengan 3 poin yang ada di 3 titik lainnya. Gitu ya. Jadi, diri gelap itu ya memang gelap. Nggak ada yang tahu. Kita sendiri aja nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Gitu. Nah, kita akan buka diri gelap kita itu untuk menjadi lebih terbuka. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Mari kita isi bagian-bagian tersebut yang kamu ketahui menurut pendapat kamu. Saya akan share di chat ya, di room chat ya, linknya ya. Oke, saya share di room chat. Oke. Silakan diisi, saya berikan kalian waktu. Saya beri kalian waktu. Oke. 2 Mohon maaf, audionya mungkin agak kecil. Oke. Suara ibunya nggak kedengeran. Suara ibunya nggak kedengeran kalau audio kencang banget. Oke. Sip, nggak apa-apa. Waktunya berjalan. Masih berjalan, sebentar ya. Teman-teman, saya sih lihat sudah mengisi di form. Ada yang sudah mengisi? Sebentar, saya cek ada yang sudah mengisi. Saya baca dulu. Oh, luar biasa nih jawabannya nih, ya. Banyak sekali kreatif, teman-teman. Berhasil mengisi, teman-teman? Berhasil, Bu. Bisa ya? Nggak ada kendala dalam pengisian? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, saya cek dulu. Oke, kalau teman-teman baca judulnya, formnya, judulnya apa itu? Tadi. Yang udah ngisi, judulnya apa? Catatan hati atau lembar kejujuran?
Judulnya apa tadi, teman-teman? Oke. Sudah selesai? Sudah 1 menitnya sudah selesai nih, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Jawabannya luar biasa. Saya buka dulu. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Oke. Kalau tadi saya baca, karena itu sifatnya pribadi, memang kita tidak bisa membacakan di sini, tapi nanti saya analisa, ya, itu menjadi bahan analisa saya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam mengisi dengan lembar kejujuran tadi. Nah, ada dari part yang keisi tadi, ada beberapa yang bisa saya tarik kesimpulan, ada beberapa yang ternyata Anda masuk kategori A, yang kurang memahami diri sendiri dengan tingkah laku yang terbatas, dengan perasaan yang kurang terbuka, ya, kurang luas cara pandang dan dalam variasi dalam hidupnya. Mungkin adalah beberapa yang seperti itu, karena baru masuk beberapa tadi ya. Kemudian ada juga yang individu yang terbuka terhadap dunia di sekelilingnya. Dia punya potensi diri yang dia sadari, perasaan dan pikirannya selalu terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup, baik itu yang menyedihkan, menyenangkan, pekerjaan, dan berbagai hal yang menarik dalam hidupnya. Ya, jadi tadi ada tuh teman-teman yang sudah oke banget. Nah, kalau lihat dari isian lembar kejujuran tadi, bisa jadi selama ini sebenarnya teman-teman itu membelenggu diri sendiri, gitu, ya, dengan persepsi yang teman-teman punya sendiri. Jadi kalian punya persepsi sendiri, dibelenggu sendiri. Gitu. Nah, karena kita bisa mengubahnya loh, kalau memang kita rasa kita perlu merubah itu, gitu. Nah, ini dia. Kita harus memandang diri kita itu selalu sukses, walaupun kita belum sukses. Harus selalu memandang diri kita sukses, walaupun kita belum sukses. Kenapa? Karena itu penting. Supaya kita bisa mencapai kesuksesan itu. Kalau kita nggak memandang diri kita sukses, kita sulit akan mencapai kesuksesan itu. Gitu. Kalau dengar soundtracknya tadi kan lagunya Manjada Wajada. Nah, sadari diri kita saat ini adalah apa yang kita inginkan. Jangan lihat orang yang kurus, jangan lihat orang yang ideal, gak usah jadi diri kita sendiri, gak usah lihat orang yang pintar, gak usah lihat orang yang, Bu, kok dia gampang banget ya berbicara di tempat umum, saya susah, gak perlu seperti itu. Bu, kok saya itu gimana ya, Bu, kayaknya kurang nangkep pelajaran. Trying hard gitu, berusaha lebih keras, bukan berarti kita tidak mensyukuri diri kita. Karena Tuhan menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itu semua agama mengajarkan itu, gitu. Jadi ada di kitab, Injil, ada di Islam, jadi itu juga ada. Jadi Allah, Tuhan juga menciptakan kita dalam kondisi terbaik kita. Jadi nggak ada tuh anak yang bodoh, nggak ada. Semua itu cerdas. Nggak ada anak yang, kalaupun misalnya fisik, gemuk, kurus, biarin. Allah kasih kita seperti itu. You have to be proud of yourself. Kita harus bangga sama diri kita sendiri, ya. Jadi harus sadar dengan diri kita. Nah, terkadang ketika kita punya diri kita akan ketemu satu momen gitu. Momen sedih gitu. Saya juga pernah ada yang ngomong gini, guru BK kan nggak boleh sedih gitu. Guru BK nggak boleh kecewa. Guru BK tuh harus selalu happy. Guru BK harus selalu senyum. Memang. Tapi apa nggak boleh saya menjadi diri saya yang tidak baik-baik saja? It's okay not to be okay. Boleh kita merasa diri kita sedang dalam keadaan tidak baik. Karena kadang kita terluka. Kadang kita kecewa. Makanya jangan berharap sama manusia gitu ya. Berharapnya sama Tuhan gitu. Karena ada kadang-kadang hal yang lebih menyedihkan adalah dari dibenci orang adalah kita diabaikan oleh orang di sekeliling kita. Nah,
Kadang-kadang air mata adalah kata-kata yang tidak bisa diungkapkan oleh hati. Jadi, it's okay not to be okay. Kamu lihat saya juga bersedih kok, gitu. Don't worry. Ada saatnya kita bersedih, tapi gimana caranya kita mengelola perasaan kita untuk kita bisa bangkit kembali dari perasaan itu. That's the most important. Ya, teman-teman ya. Jadi, silakan. Boleh kecewa dengan diri kita, oh kok saya begini. Apa yang harus kamu lakukan? Itu yang lebih penting buat menurut saya. Gitu. Terus, kita harus menyadari apa yang mempengaruhi penghargaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang membuat diri kita, apa yang membuat kita bisa menghargai diri kita sendiri itu apa kira-kira? Itu harus sadar kita. Oh, ketika kita dipuji mama, dipuji orang tua, dipuji guru-guru, kalau itu memang mempengaruhi, lakukan yang terbaik supaya itu terjadi, supaya ada pujian dari mereka. Usaha gitu. Ya, karena kadang kita lupa, kita bertawakal, menerima, tapi kita nggak ada ikhtiar, nggak ada doa, nggak sejalan. Ada orang yang menerima aja nggak bisa, harus usaha, diiringi doa, tawakal, baru akan terjadi penyadaran bagaimana penghargaan diri itu terjadi pada diri kita. Ya. Nah, penghargaan terhadap diri sendiri itu dilandasi atas reaksi orang lain. Jadi orang lain terhadap diri kita gimana? Kadang-kadang itu jadi ngaruh. Kalau orang menilainya buruk, terus kita jadi down gitu. Jangan. Kemudian perbandingan. Yang tadi ada yang jawab, saya suka membandingkan diri saya dengan orang lain, Bu. Kemudian peran kita di masyarakat. Nah, ini yang penting. Jangan cuma diam di rumah, tidak ikut organisasi. Ikut. Itu akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kepercayaan diri kita. Walaupun kita hanya punya jabatan jadi anggota di sebuah organisasi, itu sangat penting membangun kepercayaan diri kita. Identifikasi diri kita, kenali diri kita atas reaksi terhadap orang lain. Kalau kita bandingin diri kita sama orang lain, apa sih? Kalau mau bandingin yang positif. Dia kurus, saya gemuk, tapi saya sehat. Gitu kan, kurus belum tentu juga sehat, gitu ya. Gemuk juga belum tentu sehat juga. Jadi yang penting kita sehat dulu. Nih Dian, kamu lihat itu kentang sama gabus terikat dia. Karena kita nggak bisa memilah apa yang menjadi virus di dalam pikiran kita. Sehingga berdampak pada diri kita. Terhadap penghargaan diri kita. Kita lebih mendengarkan kadang-kadang pendapat orang lain daripada apa yang kita yakini terjadi sebetulnya. No, please, bangun. Stop bandingkan diri kita. If you know, kamu tahu rasanya dibanding-bandingkan, kamu pasti nggak akan lakukan itu. Kalau kamu tahu disakiti rasanya itu tidak enak, maka kamu tidak akan menyakiti orang lain. Stop. Jadi kita stop bandingin orang, maka stop juga kita menerima orang, diri kita membandingkan kita dengan orang lain. Tapi yang paling penting, kita stop dulu membandingkan orang dengan diri kita, membandingkan orang. Kamu begini ya, dia begini ya, gitu. Stop deh menilai orang lain. Tapi how kita nilai dulu diri kita secara positif, ya. Nah. Oke. Nih ada macan, ada burung. Setiap kita punya potensi yang berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat burung dari kemampuannya lari, maka kita akan bilang burung itu payah. Tapi apa macan bisa berterbang? Bisa terbang nggak macan? Teman-teman? Enggak. Ya. Jadi kalau orang bilang kamu tuh nggak bisa ngomong, tapi apa bisa dia mengerjakan soal matematika dalam waktu 1 menit? So what gitu. Kita punya kompetensi diri kita masing-masing. Jadi jangan lihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Jadi kesimpulannya ya. Oke. Tapi saya punya video dulu nih satu nih teman-teman nih. Sebelum kita sampai ke kesimpulan. Ya. Kita lihat dulu videonya. Saya punya video satu. Belum ngantuk kan ya?
Ini memang waktunya nih ya. Oke. Merasa lelah dengan keadaan sekitar memang wajar terjadi. Oke, kita ulang ya. Merasa lelah wajar terjadi. Tapi itu bukanlah alasan untuk menyerah pada keadaan. Ini Usia yang semakin motivasi menua sebagai pohon yang untuk bertumbuh. jadi diri sendiri. Cabang-cabang mulai bermunculan. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Seperti itulah pikiran manusia. Semakin dewasa, semakin banyak yang dipikirkan. Masa depan, keluarga, harapan, kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Dan tak jarang, perkataan orang lain. Sebenarnya, cabang itulah yang perlu dipotong. Sebab, hidup tak seharusnya didasarkan perkataan orang lain. Kalau kamu terus-menerus mendengar perkataan orang lain, kapan kamu akan mendengar perkataan dirimu sendiri? Memaksakan diri untuk menjadi apa yang diinginkan semua orang adalah beban yang sia-sia. Karena hidup seharusnya diisi dengan semangat dan keyakinan, bukan beban yang tak penting. Mimpimu adalah sesuatu yang harus kamu pedulikan. Jangan biarkan orang lain mengaruhi apa yang mau kamu kejar. Apalagi sekedar terbawa arus mengejar mimpi orang lain. Setiap orang memiliki mimpi, namun seringkali tak percaya diri dengan mimpinya. Lagi-lagi karena pandangan orang lain. Tak masalah, hiduplah dengan mimpi yang besar meskipun terlihat mustahil. Tapi, buatlah komitmen untuk mewujudkannya jadi nyata. Dan kalaupun dari sekian ratus mimpi hanya satu yang tercapai, berbanggalah. Setidaknya kamu pernah bermimpi, dan mimpi itu adalah milikmu sendiri. Biar terima, kita harus jadi pemimpi dulu untuk kita sendiri. Nikmati masa muda dengan bermimpi layaknya anak kecil. Anak kecil bermimpi tanpa tahu batasan. Terkadang bahkan di luar nalar orang dewasa. Mimpi terbang, Tapi kenapa lihatlah, enggak? setidaknya hari-hari mereka penuh Sampai dengan kamu makna. bisa keliling dunia. Mempercayai mimpi impiannya. Tak masalah kalau mimpimu di luar nalar orang lain. Mereka hanya memandang dunia dengan cara yang berbeda denganmu. Hiduplah berdasarkan panggilan hidupmu sendiri, bukan perkataan orang lain. Mereka hadir sebagai pelengkap warna di hidupmu, bukan penelan hidupmu. Kamulah yang akan menjalani proses dan melihat hasil dari kerja kerasmu, bukan orang lain. Begitu pula mereka yang akan menjalani kehidupannya masing-masing. Wajar bila perkataan orang lain mengganggumu, karena biasanya mereka tak melihat dunia dari sudut pandangmu. Perkataan orang lain adalah prinsip mereka sendiri. Jangan samakan prinsipmu dengan orang lain. Hidupmu adalah jalan yang kamu lalui saat ini, besok, dan seterusnya. Pastikan jalan yang kamu ambil bukanlah jalan yang kamu tak ikhlas menjalaninya. Sebab, kamulah yang akan menjalaninya sepanjang hidupmu. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, yang paling penting adalah ikhtiar, berusaha dengan ikhlas, sekuat tenaga, menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, berbagai masalah penilaian diri kita, baru kita tawakal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat kembali. Maka ada satu kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan itu kita buat, saya mau kembali mengajukan pertanyaan kepada sahabat Disdik 1057 ini. Sahabat, kira-kira sayang nggak setelah tampilan tadi paparan saya, ya? Sekarang saya mau tanya kembali, dengan orang yang berbeda dari tiga tadi, sayang tidak dengan dirinya? Itu dulu yang pertama. After that, setelah itu, kalau memang sayang, apa yang sudah dilakukan untuk menyayangi dirinya sendiri itu?
Coba, siapa tadi yang belum menjawab? Silakan, saya beri kesempatan untuk memberikan pendapat. Setelah materinya dapat tadi, ayo siapa? Siapa dulu yang mau jawab? Regita, boleh deh Regita. Yuk. Regita, silakan. Kalau saya sendiri masih belum bisa sayang sih Bu sama diri sendiri. Karena masih kayak kalau ngeliat orang lain, ih kok dia bisa ini, tapi kok saya enggak. Jadi akhirnya kayak insecure sendiri gitu. Terus sama aku udah dapetin tuh saya masih ngerasa kayak masih gimana gitu deh Bu. Pokoknya masih ngerasa insecure gitu deh. Insecure ini kayaknya hampir banyak dialami anak-anak zaman now. Kenapa ya? Generasi Z ya. Ini kayaknya banyak banget nih generasi Z sekarang insecure nih gitu. Ya, tapi nanti kita coba di materi berikutnya kita akan coba tanggapi apa itu insecure ya. Oke, siapa yang berikutnya yang laki? Coba yang laki Fajar. Boleh deh Fajar. Sayang gak sama dirinya sendiri? Sayang Bu, saya sangat sayang diri saya sendiri. Iya, apa yang bikin kamu sayang? Karena saya mau orang bilang apa ke saya gitu, yang jelek lah atau gimana, saya yakin sama diri saya sendiri. Iya. Kalau kata orang bagus itu, ya udah saya ambil. Kalau yang jelek, ya udah bodo amat saya buang saja. Tapi apapun yang terjadi, ya, tetap yakin pada diri sendiri dan teguh pada keyakinan kita. Oh, terima kasih. Thank you Fajar. Coba Kinanti. Saya nggak sama dirinya sendiri? Kalau saya masih sama kayak Regita sih Bu. Masih kenapa? Nanti suaranya kurang keras, nak? Saya masih suka insecure gitu sama kayak Regita, jadi ya belum terlalu sayang gitu. Kira-kira nih, apa yang mau kamu lakukan untuk mengatasi rasa insecure kamu saat ini? Setelah lihat materi tadi, kira-kira apa yang mau kamu lakuin? Ini sih Bu, kayak apa yang menurut saya kurang, saya kayak bakal nunjukin saya bisa gitu, bisa berubah jadi yang lebih baik. Jadi, terima kasih. Regita, saya lupa ke Regita. Regita, apa yang mau Regita lakuin untuk menghilangkan insecure-nya Regita tadi? Kalau saya pribadi pengen ngubah pola pikirnya aja sih Bu, kayak diubah mikir kalau rezekinya tuh pasti masing-masing udah ada aturan, udah diatur sama Allah gitu. Jadi kalau misalkan karena saya pribadi kan kalau ngeliat orang, ih dia udah sukses banget ya gitu. Terus saya pengen ngubah, oh ya udah mungkin rezekinya dia udah duluan di situ, mungkin saya nanti gitu. Oke, ya. Karena yang saya bilang ya teman-teman di materi kita yang sebelumnya mengenai bersyukur, saya kan pernah ungkapkan, kalau rezeki itu bukan cuma materi loh, gitu kan. Teman-teman yang baik, orang-orang yang menutup aib kita, kemudian rizki yang kita punya, orang yang memaafkan kita, rasa memaafkan yang kita miliki juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rasa sedih, duka, kecewa itu juga rezeki gitu. Sehingga kita punya kemampuan motivasi untuk, oh ini loh rasanya kecewa, oh ini loh rasanya sakit, sehingga kita tidak melakukan itu ke orang lain, jadi kita berpositif. Ya, maka akhirnya punya pandangan-pandangan positif dalam diri, ya kan? Nah, sekarang saya akan tampilkan kesimpulan kita, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, teman-teman ternyata nggak terasa ya? Oke. Jadi, di dalam konsep diri itu, ya, ada 3, ya, ada self-image, kemudian self-esteem, dan self-ideal gitu. Ada cara memandang diri kita sendiri, cara menghargai diri, dan bagaimana diri yang ideal menurut kita sendiri. Jadi ada 3 poin tuh. Jadi kita harus punya 3 poin itu kita. Kenapa? Karena itu akhirnya menentukan reaksi kita untuk bersikap positif atau negatif untuk diri kita sendiri gitu. Caranya gimana? Kita menerima diri kita apa adanya, berupaya secara optimal, menyadari virus-virus yang menjadi merusak pikiran kita, kita singkir-singkirin. Terus yang terakhir, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, maka nanti saya share lagi di chat, isilah
kekurangan dan kelebihan dari diri kalian dan bagaimana cara kalian melakukan itu, melakukan untuk menghilangkan kekurangan itu apa sih yang kamu lakukan secara sendiri. Nah, ini akan terjaga kerahasiaannya karena diisi di Google Form saya, hanya saya yang bisa baca gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu curhat apa adanya secara terbuka. Mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman semua. Nah, ini dia. Tapi sebelum itu berakhir, saya punya sebuah lagu yang menginspirasi. Sebetulnya ini teman-teman pasti pernah nonton film Laskar Pelangi ya? Sudah nonton belum? Sudah nonton? Film lama loh. Sudah. Waktu nonton kelas berapa dulu? 6. Kelas 6 SD ya, sudah 6 tahun yang lalu ya. Lumayan lama lah ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Saya akan merepeat ulang film Laskar Pelangi dengan lagunya. Kita nyanyi sama-sama. Jadi boleh di-unmute semua, mikrofonnya di-unmute. Saya mau dengar suaranya, mau bagus, mau jelek. Tunjukkan diri kalian bisa nyanyi ya. Mas Rizky boleh ikut nyanyi sebagai host kita. Tadi Mas Rizky udah siap-siap mau nyanyi soalnya teman-teman. Jadi ini lagu Laskar Pelangi yang menggambarkan, merimain kembali memori diri kita mengenai bagaimana tokoh-tokoh film itu menemukan konsep dirinya sehingga mereka mencapai kesuksesan dalam keterbatasan yang mereka miliki. Oke, kita tayangin dulu ya. Boleh. Saya siapkan dulu. Oke, nah ini dia. Belum. Kayaknya udah gak sabar nih mau nyanyi ya. Semangat banget ini kita, Bu. Ya Allah, mohon maaf ya. Ibunya masih muda. Ibunya masih muda, kedengeran itu Mas. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita nyanyi sama-sama Laskar Pelangi dari Niji. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam menemukan konsep diri dengan segala keterbatasan lingkungan yang ada. Mana suaranya teman-teman yang suaranya bagus? Elang suaranya bagus. Dari Putra suaranya bagus. Sampai engkau Yang nyanyi yuk. Suaranya terikat saya adjust semua dulu. bebaskan mimpimu di angkasa. Oke. Ayo dilayar. One, two, three. Narilah dan Belum. Walau Oke, semangat. narilah
Jangan lupa disponsori oleh takkan Semua tepuk tangan dong. Keren banget suaranya. Terima kasih sahabat Disdik 10 MIPA 7. Baik teman-teman sahabat Disdik, itu dia materi kita hari ini mengenai konsep diri dan konsep sukses pada khususnya kelas 10 dan khususnya kelas 10 MIPA 7. Terima kasih sudah bersama DKI Jakarta, bersama teman-teman dan saya guru dari SMA Negeri 39 Jakarta. Bagi teman-teman yang menginginkan materi, bisa nanti komen di chat YouTube-nya, nanti kita bisa bantu share materinya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa 3M, jangan lupa bahagia, bersyukur atas segala rasa, orangnya berjarak, hatinya jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tanya ayah, kapan ku sekolah? Jawabnya tetap di